Oke, baik teman-teman semuanya, di akhir tahun ini KPK memberikan kado spesial. Apa itu? Hasto ditetapkan sebagai tersangka. Kita di sini masih bersama Opung Parbelak, teman-teman ya. Bagaimana menurut dan komentar beliau? Kita tonton sampai selesai biar teman-teman tidak gagal paham. Oke? Halo kawan-kawan, kalian udah tahu berita terbaru? KPK sudah menetapkan Hasto sebagai tersangka. Iya, Hasto, selamat tahun baru. Selamat tahun baru, Pak Hasto. Kalian tengok dulu di sini ya. Aku lagi menikmati liburan, Hasto lagi menikmati mimpi buruk. Ya, ternyata berita terbaru ini sudah berseliweran beberapa hari yang lalu. Dan tahu kalian apa respon PDIP? Ya, respon PDIP melalui juru bicaranya Ciko Hakim mengatakan bahwasanya politisasi hukum semakin kuat. Semakin kuat. Udah tahu pasti ke situ ujung-ujungnya, ya. Ketika nggak berkuasa, dibilang politisasi hukum semakin kuat. Waktu masih berkuasa, nggak ketahuan tuh politisasi hukum. Bukankah waktu kalian masih berkuasa, politisasi hukum lebih kuat daripada sekarang? Sudahlah, biarlah waktu yang menjawab semuanya itu. Dengarkan kata Bapak Jokowi, biarlah waktu yang menguji. Inilah waktunya yang tepat. Ini waktunya yang tepat. Makanya aku bilang, tapi aku minta tolonglah dulu, harusnya KPK penetapan Hasto sebagai tersangka itu lewatkan kian dulu tahun baru. Biar sempat dulu dia menikmati liburan. Nggak kasihan kalian batin seorang ayah. Ya, dan penetapan Hasto sebagai tersangka ini semakin kuat ketika apa? Ketika diperiksa Yasona Lauli. Makanya aku bilang sama kalian, ya, kalian tengok di danau ini. Kalau bicara danau berarti mancing. Kemarin masih ingat tak kalian analogi yang kukatakan itu? Ya, kenapa yang namanya Harun Masiku belum ditangkap-tangkap? Ya, karena ketika mancing, kita mancing pakai cacing yang dapat ikan sepat. Ikan sepat itu kita bikin jadi umpan untuk mancing ikan haruting atau ikan gabus atau ikan lele. Nah, ikan lele itu digunakan untuk sebagai umpan hidup memancing ikan tomat. Nah, kalau ku bilang Harun Masiku itu cuma ikan sepat. Kepancing semuanya. Gitu loh, ya. Nah, inilah ikan gabusnya itu si Hasto. Tenang kalian, masih ada ikan toman yang belum kena pancing. Ya, itu makanya ku bilang, betul yang ku bilang itu, ya. Partai PDIP ini ketika berkuasa merasa mereka itu pemilik negara ini. DPR punya mereka, eksekutif punya mereka, semua lembaga punya mereka. Danau Toba ini pun kalau bisa diklaim punya mereka ini. Aduh, jadi makanya aku bilang, ya tolonglah dulu ya. Kalau orang baik ketika dizolimi, maka dia akan berubah. Ya, maksudnya apa? Ya, Bapak Jokowi itu terlampau baik selama ini. Ya, ketika kalian dizolimi, maaf. Yang bergerak bukan Bapak Jokowi, tapi yang bergerak Bapak Prabowo. Yang bergerak itu juga loyalis-loyalisnya Bapak Jokowi. Kita bicara politik aja lah dulu ya. Makanya aku bilang ya, sekarang ya kita sudah semakin terkonfirmasi bahwasannya kekuatan PDIP itu nggak ada apa-apanya kalau bukan tanpa Jokowi. Gitu loh. Ya jangan harap bisa lepas. Masih ingat waktu zaman Demokrat dulu ya? 10 tahun mereka berkuasa, banyak kali yang kena jaring. Bukan dipancing, menjaring. Kalau ibaratkan ikan. Tapi apa yang dilakukan oleh ketua umum, ya kan? Ketua umum Bapak SBY saat itu menyerahkan segala sesuatunya kepada para penegak hukum. Itu baru namanya pemimpin, baru namanya ketua umum.
Kita lihat nanti ya Ibu Megawati gimana kira-kira menepati janji nggak? Datangin KPK. Aku curiga ini, jujur aja aku bilang, ya kan? Ada beberapa kecurigaan. Ya, kecurigaan yang pertama itu, kenapa begitu gampangnya Hasto ditetapkan sebagai tersangka tahun ini? Tahun ini aku bilang ya, karena dari tahun 2020 agak alot kawan ini. Ya, yang pertama itu karena mereka sudah bisa dikatakan sudah lepas tangan dari Bapak Jokowi. Jadi kalau sudah lepas tangan Bapak Jokowi, inilah sebetulnya yang membuat mereka ngamuk, membuat mereka marah-marah. Karena apa? Karena mereka tahu ketika Bapak Jokowi lepas dari mereka, maka nyawa mereka dalam ancaman. Betul kan? Sekarang begini, sebagai sebuah partai besar, di sini marwahnya partai PDIP ini sangat diperjuangkan. Sekelas sekjen kena jari. Sekelas sekjen. Tapi nggak apa-apa. Kalian masih ingat kan waktu itu Surya Dharma Ali juga ketua umum P3 juga kena jaring juga dia. Jadi jangan pernah katakan bahwasannya di Indonesia ini ada yang kebal hukum. Nggak bisa kalian katakan seperti itu. Apalagi ketua KPK yang sekarang itu Setio Budianto itu, lebih galak itu dari Firly Bahuri. Lebih galak. Biasanya ketua KPK kalau diangkat, itu kinerjanya itu bagus itu. Biasanya di awal-awal kalau orang naik posisi performance-nya dijaga. Tapi jangan kelamaan, kalau bisa setahun aja. Karena kalau kelamaan, contohnya nanti kayak Firly Bahuri, ya kan? Dikit-dikit di Kompas. Tadinya ketua KPK berubah jadi tukang kompas. Ya, jadi ada beberapa. Jadi kalau aku bilang kecurigaan memang betul itu yang pertama. Baru yang kedua kan begini, di dalamnya itu kalian yakin atau tidak yakin, percaya atau tidak percaya, ya. Ini kan di dalam PDIP ini kan ada dua kubu kan, bisa dikatakan kubu paling kuat, taruhlah katakan terserah kalian lah menerjemahkannya, ada 2, 3, 4, 5 kubu terserah. Ya, tapi ada dua kubu yang paling menonjol, yaitu kubunya Hasto dan juga kubunya Puan Maharani. Puan Maharani. Kalau kata orang, ya Hasto itu orang kepercayaan nomor satunya Megawati, benar. Tapi apakah Megawati lebih percaya kepada orang lain daripada kepada putrinya sendiri? Kan begitu? Jadi mungkin saja Hasto itu ada berencana untuk mengkudeta. Dan terciumlah ini sama Ibu Megawati. Ini tebak-tebakanku aja ya. Tapi di depan umum, di depan para pendukungnya Hasto ini banyak pendukungnya. Seolah-olah Megawati ini betul-betul pasang badan sama Hasto. Padahal sebetulnya dia ingin buang badan. Kalau misalnya disuruh pilih, apalagi sebagai seorang ibu, dia pasti lebih pilih anaknya daripada Hasto. Pasti ya. Iya kan? Jangan tengok dulu, banyak kan yang lewat-lewat ini. Tapi satu pun jet ski-nya ini gak ada yang warna merah. Oh, ada yang merah tapi tenggelam. Aduh, makanya aku bilang. Jadi dari kemarin kalian sudah diingatkan ya untuk partai PDIP. Jadi kalian itu sudah banyak pihak yang mengingatkan ya, dan juga sebetulnya Bapak Jokowi sendiri pun kalau bisa kukatakan ya, Bapak Jokowi itu pun sudah wanti-wanti sebetulnya ya. Dia itu kenapa belum ada niatan dari Bapak Jokowi untuk memulangkan KTA? Karena dia sebetulnya masih menjaga perasaan teman-temannya yang masih ada di PDIP. Contoh Mbak Puan ya, Mas Bambang Pacul dan segala macamnya kan begitu. Tapi ya itulah dia ya, aura negatifnya itu lebih besar keluar daripada aura positif. Jadi Bapak Jokowi itu sebetulnya masih menunggu beliau itu ya
supaya PDIP itu bisa pulih, Banteng itu bisa pulih. Tapi ternyata ya kepedulian Bapak Joko Widodo itu diterjemahkan dengan sesuatu yang berbeda. Ya, yang dibilanglah katanya Joko Widodo mengincar posisi ketua umum. Tengok itu Rocky Gerung, Rocky Gerung. Kau bilang kemarin itu, aku jujur aja ku bilang setiap analisanya Rocky Gerung ini begadang ini. 11-12 sama si Hasto selalu mengucapkan, tahu kalian beberapa waktu yang lalu apa dikatakannya? Mereka katakan bahwa Jokowi itu rencana ingin merebut kursi ketua umum. Aku bilang sama kalian, untuk saat ini ya kursi ketua umum PDIP nggak terlalu laku, nggak terlalu menjual, nggak laku. No. Itu dia, ya. Apalagi, aduh, makanya aku bilang ya kan, ya PDIP tolonglah jangan terlalu sombong. Ingat, ketika kau zolimi orang baik, maka orang-orang sekitarnya akan bertindak. Betul. Ya. Itu makanya aku bilang, kalian lupa kalau Bapak Jokowi itu bapak kandungnya dari wakil presiden. Ya. Dan dia itu masih bestinya presiden. Ini prinsip anak Medan ini, biar tahu kalian. Senggol kawannya, yang lain bisa apa? Ambil tindakan. Jangan macam-macam sama anak Medan. Dari mana anak Medan? Anak Medan lawak, namanya Bapak Jokowi. Kalau di Kalibata itu udah marga Siregar itu. Ya, udah marga Siregar. Jadi makanya bangga kali kau pun jadi orang Batu. Bangga lah. Bangga lah. Apalagi Bapak Jokowi sudah disematkan sebagai marga Siregar. Dan juga Bapak Prabowo kalau di Batak itu marga Simbolon. Tepuk tangan dulu untuk marga Simbolon. Apa? Makanya orang ini lupa. Ya. Selain dia itu presiden ke-7, bapak kandungnya wakil presiden, dan bestinya presiden negara, gimana pun juga dia itu masih punya power. Ya, walaupun dia tidak punya posisi, beliau itu mempunyai tingkat approval yang tinggi dari masyarakat Indonesia. Sebesar 80,8%. Tidak main-main. Kau kira kaleng-kaleng itu? Jadi udah terbukti kan, Jokowi bisa besar tanpa PDIP, tapi PDIP nggak akan bisa besar tanpa Jokowi. Jangan kalian samakan mana duluan telur sama ayam. Ya? Duluan telur atau ayam baru telur. Aku bah. Gak apa-apa, namanya juga di pinggir laut, pinggir danau kan. Ya, jadi tak semudah menganalogikan Jokowi itu dengan PDIP itu. Ya kalau nggak ada Jokowi, PDIP nggak bisa besar. Kalau nggak ada PDIP, Jokowi nggak bisa besar. Jujur aja aku bilang, kalau misalnya Jokowi ada di PAN, kurasa PAN yang besar. Ya kan, bukan PDIP. Tapi orang ini terlalu jumawa, ya kan, terlalu overconfidence. Makanya aku bilang endorsement kalian tuh paling besar itu Bapak Jokowi, itu endorsement kalian paling mahal. Ya, sekarang coba lihat, orang-orang besar DPD udah pada keluar semua. Effendi keluar, Marwarar keluar. Sebentar, baru Budiman Sujatmiko keluar, dan yang lain-lain sebagainya itu keluar, itu banyak keluar. Bentar lagi, tunggu tanggal mainnya. Siapa itu? Tidak percaya kalian, kita lihat. Tidak berlaku sama orang ini, mati 1 tumbuh 1000. Yang ada mati 1000, satu pun nggak tumbuh. Bayangkan, ya kan, kalau orang ini kan PD-nya itu mati 1 tumbuh 1000. Keluar 1 kader, nambah nanti 1000 kader. Yang ada apa? Mati 1000, 1 pun nggak tumbuh.
Gak usah terlalu pede lah ya. Jadi ingat Bapak Effendi Simbolon pun mengatakan, Ibu Mega, tolonglah biarlah damai ada di hatimu. Itu pesan pertama. Yang kedua, berbaiklah kepada berbaiklah kepada Jokowi yang kau benci. Coba dari kemarin itu contohnya, berusaha dia berbaik-baik untuk sama Bapak Jokowi, nggak kayak gini jadinya kan? Oh, jadi maksudmu, Bung? Maksudmu apa, Bung? Maksudmu kalau misalnya Bapak Jokowi baik-baik sama Megawati, berarti Hasto gak ketangkap? Nggak juga. Nggak juga. Itu. Coba sekarang secara hitung-hitungan, yang namanya Hasto, ya, itu sudah 2 kali dia itu 2 periode jadi sekjen, ya. Sekarang begini, aku tanya dulu sama kalian, apa rela dia berhenti? Iya, apa rela berhenti? Otomatis yang dia incar itu posisi di atasnya. Harus dong. Apa posisi di atasnya? Ya ketua umum lah. Ya kan? Itu apalagi dia masih muda. Masih tinggi ambisinya itu, ya. Nah, jadi kalau aku bilang sama kau Hasto, ya, sekarang sudah tanggal 24, ya. Itu sekitar 7 hari lagi, ya, kita akan merayakan tahun baru, ya kan? Kalau memang kau ditangkap sebelum tahun baru, bawa-bawalah banyak-banyak bajumu. Iya, pesankan kue yang paling enak. Ya, kami harapkan untuk KPK, dia terima kasih. Kami sangat mengapresiasi, rakyat mengapresiasi, berdoa supaya kedepannya KPK jangan jadi tukang kompas. Iya iyalah. Tapi aku yakin ya Bapak Prabowo itu pasti memilih orang-orang yang paling tepat. Kalau ada orang yang nggak cocok, nggak satu visi, nggak sejalan sama dia, gas. Jangankan tingkat pusat biar tahu kalian, tingkat desa aja nggak tahu kalian ada berita 700 kepala desa dikirim ke KPK. Mudah-mudahan kepala desa kami nggak ikut ya. Ikut sih. Karena kepala desa di tempat kami sekarang statusnya apa namanya, PJ. Oh, PJ. Jabat sementara. Aduh. Ya. Dan ingat kata Bambang Pacul sekali lagi, jangan pernah kalian jahati orang baik. Itu ya. Jadi bagi kalian yang benci sama Opung Parpelak, hati-hati, jangan kalian jahati orang baik. Ya, jadi sekedar informasi, ya, Opung Parpelak sekarang ada di Danau Toba. Keren. Inilah bukti dari kerja kerasnya Bapak Jokowi. Ya. Keren Danau Toba. Oke, jadi itu dulu dari Opung Parpelak. Salam NKRI, NKRI harga mati. Jadi kita tunggu selanjutnya, ya. Ini gabusnya sudah ketangkap. Nah, yang tomannya ini belum ketangkap. Kita tunggu aja. Ya, kasih aja terus umpannya pakai gabus. Ya, Pak Hasto harusnya ini bongkar semuanya ya. Oke, terima kasih. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.